kita harus tahu tupoksi masing-masing. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan, masing-masing bawahan jaringan. Artinya pekerjaannya apa? Jangan dicampur adui, jangan diruweti, biarkan dia bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Itu spesial pekerjaan. Ini cara teori dulu, nanti prakteknya itu contohnya gimana. Kemudian departementalisasi, ada masing-masing divisi. Contoh saya di Yayasan Lauto Libin Balen, itu ada divisi masing-masing, ada divisi pendidikan, ada divisi humas dan publikasi, kemudian ada divisi lagi tentang kesehatan, karena klinik dan sebagainya, pospestren, pusat kesehatan pesantren. Kemudian ada lagi diantaranya divisi perekonomian, macam-macam. Itu namanya departementalisasi, ada macam-macam divisi itu. Dan setiap divisi itu nanti pasti ada stafnya, ada bawahannya lagi. Kemudian ada rantai komando. Ini ada susah ketemu, nanti bawahnya Pak Kospal misalnya. Nanti di sampingnya ada sekretaris, misalnya sekretaris MPI, nanti bawahnya lagi langsung kalau di sini gimana? Langsung bawahnya lagi. Kita kasih contoh ya. Kalau di suatu lembaga atau di suatu organisasi pasti ada rantai komando yang bergerak di situ. Atas dasar organisasi ini, struktur ini nggak bisa semena-mena, sudah ada jalannya masing-masing, sudah ada tempatnya masing-masing. Ini ambil contoh, mengambil dari kampus kita, di organisasi kampus kita. Ada pertama direktur, kemudian di bawah ada pembantu rektor 1 dan akademik, pembantu rektor 2 administrasi, ada ketiga kehasiswaan, nanti ada rektor 4 biasanya. Kalau di jurusan 4, nanti ada bagian kerjasama, humas bekerjasama. Jadi rektor itu gunanya apa? Rektor itu gunanya itu menjadi manajer untuk memimpin masing-masing pembantu rektor tadi, dari akademik siapa, nanti dari administrasi siapa, keuangan biasanya dari satu, kemudian kemasukan siapa, dan ada kerjasama siapa. Misal Pak Kosma jadi rektor tahun ini, punya teman manajer BRI, mau kerjasama, nanti tinggal disambungkan. Oh, ini ada perusahaan lain mau kerjasama, silakan sambungkan ke rektor bagian 4, bagian humas dan kerjasama. Selesai, nanti kita seperti itu. Jadi bagian mencari solusi, inovasi dan pengembangan kita kampus tersebut. Kemudian bawahnya lagi ada dekan, ada pendidikan 2, dan juga nanti ada kaprodi, sekprodi, ada wali dosen, ke mahasiswa, saya itu bagian daripada struktur fungsional. Itu kita ketahui. Kemudian diantaranya tentang pengawasan, itu kaitannya dengan rantai komando. Jadi rektor mengawasi 3 orang tadi. Ketika orang tadi mengawaskan, dan tadi mengawasi bahwa itu tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kemudian bawahnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ini ada 2 hal yang sangat berbeda, jauh berbeda. Artinya sentralisasi itu suatu hal, putusan yang semuanya hanya tergantung pada satu orang. Contoh rektor, apa-apa rektor, sampai bakti urusan rektor, sampai lantai kotor rektor, itu sentralisasi.
Ini zaman sekarang sudah nggak pakai seperti ini karena sudah tidak efektif lagi berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi bagaimana Pak sekarang? Yang pakai sekarang desentralisasi. Artinya tanggung jawabnya sesuai dengan pengawasannya. Contoh misal kelas dokter misalnya. Nanti biar apa namanya bilang ke Pak Bonas misalnya. Ini tanggung jawabnya seperti itu. Nggak perlu atau kapan nih Pak Ban? Karena kelas dokter Pak sih sudah disabut. Itu kan benar itu sentralisasi itu zaman dulu masih. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jarang sekali. Ada mahasiswa atau ada siswa mohon maaf misal kita akan meloncat ke TK nakal misalnya nggak perlu masuk ke kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu saja kita ada guru namanya guru BK yang itu besar seperti itu cuma desentralisasi keputusan apapun itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Paham ya? Tahu kira-kira? Oh, itu kan dengan sentralisasi misal Pak Osman punya bawahan dari sarapan si bonus Pak Osman kan kasihnya sudah ada bentuknya masing-masing setelah sekali sudah ada bentuknya baik lah ini sudah ada kan sudah ada tulisan masing-masing itu namanya desentralisasi. Yang terakhir adalah formalisasi di antaranya menggerakkan seluruh SOP-nya standar operasional perusahaan apapun itu. Artinya sebagai apa namanya manajer KPA itu perlu mengingatkan ini tugasku ini loh karena sekelewat bendera lari nyata apa lebih tugasmu seperti ini mengingatkan sepertinya seperti itu. Jadi itu sebagai formalisasi tugasnya masing-masing agar sesuai dengan tupoksinya tadi untuk bisa dikerjakan. Kalau sesuai bekerja nanti Pak Osman tinggal mengawasi bagaimana keadaannya. Kalau sudah selesai, kalau sudah sesuai tracknya, tinggal nanti tinggal menginovasi lagi. Ini loh ada kerjasama dengan ini bisa mengenal lagi. Misalnya teman-teman belum bisa nulis misalnya, kamu punya usulan Pak, misalnya teman-teman ini diajak untuk workshop tentang penulisan misalnya. Nah itu bagian Pak Osman. Nanti yang mengerjakan siapa? Nanti kalau kan untuk satu orang di panitia kegiatan tersebut. Paham ya sama ini? Kemudian teman-teman tanpa lupa dia mengawasi. Ketuanya Mas juga sebenarnya. Mas, tolong jenengan buat apa namanya ringan-ringan. Ketuanya jenengan. Nanti siapa yang mengawasi tentang apa namanya workshop ini? Saya sudah mencari orang, mencari channel, mencari jaringan di sana untuk mengajarkan ke sini. Nanti jenengan yang mengondisikan orang-orang ke sini. Jamnya berapa, orangnya berapa, tugasnya berapa, bayar berapa. Ini nanti Pak Ketua nanti. Pak Ketua nanti perlu lagi sekretarisnya, benderanya. Saling berkaitan itu namanya desentralisasi. Jadi aku nggak Pak Osman, Pak bayar berapa? Dia mau buat dimusyawarahkan dengan ketuanya. Itu bagian luar, bagian dalam sesuai dengan fokusnya masing-masing. Itu ya seperti itu dalam sebuah organisasi. Biar apa? Semuanya bisa akan tanggung jawabnya. Makanya biasanya dengan di usia dengan sudah di lembaga seperti teman dan sebagainya itu nanti akan timbul rasa tanggung jawab. Jadi secara tidak langsung itu dengan latihan pendewasaan diri. Jadi yang harusnya tidak punya amanah di rumah cuma nyata-nyata di luar, naik turun, naik jam sama kopi apa yang ketika dengan ada di sebuah lembaga semisal atau ikut terjun di situ sudah pasti punya tanggung jawab. Oh ini jamnya upayaku kantor di TO atau di BM atau apa itu itu tidak langsung akan menimbulkan atau memunculkan rasa tanggung jawab dengan sendirinya. Apalagi dengan sebagai seorang pendidik apa yang dengan ucapkan itu menjadi apa nih sumturodo. Ya bahasa guru itu di buku dan dibiru anak minggu dulu bukan anak minggu dulu atau dibiru dan ditinggal ayo itu semakin tinggi tanggung jawabnya. Jangan di rumah punya jinias bisa saja jininya itu juga melatih dengan tanggung jawab atas apa yang dengan ucapkan dengan ulang ini otomatis apa yang dengan ajarkan itu juga dalam praktekkan. Jadi tiba-tiba terus kemarin kita oleh gosok misalnya
dari musola biasa sedang wong. Nanti bingung. Ini nanti jadwal nih bahasa bisa hujan ya, Lakoni. itu berat. Kan menjadi itu berat kan dari dalam jawab karena ya seperti itu dalam jawab. Tapi atas panggilan itu menjadi diri kita menjadi lebih baik lagi. Sekarang mungkin untuk ukuran mungkin ya. Kalau lebih tertata, kalau lebih tertinggal, kalau lebih tertib segala apa yang menjadi kebutuhan dan diri kita masing-masing untuk menjaga diri kita masing-masing untuk lebih baik. Gitu, terus itu masih Mas Ujang. Untuk sudah belum? Belum, Pak. Oh iya, masih. Masih. Sudah. Sudah. Masih bawa buku. Makalah dulu. Buku. Makalah cacat. Oh, untuk mes depan saya akan ternyata berubah. Kemarin kita tahu. Mesnya tetap rebunya ternyata. Jadi rebunya nanti yang geser. Karena rebu nggak bisa gitu. Ternyata berangkatnya Selasa malam jam 12. Dan sudah orang tua. Dia nggak ingin bicara di belakang atau maksudnya gitu. Ya Kak Selasa. Apa namanya? Rebu saya mau bisa tidak masuk, makanya saya minta geser. Rebu itu siapa Pak? Yang masuk, yang terjadwal untuk maju presentasi. Kalau yang ini kan masuk diri. Enggak. Betul. Kok dibelumam? Umam. Jo. Tentunya rebu ya. Ya itu masuk kan? Cek turu. Maaf, Pak. Mas Umam. Ketua depan Mas Umam, lebih kapan? Sebentar saya tanya, Selasa itu jam berapa jam? 2. Misal tambah 1 jam dari rebunya bisa ke Selasa? Berarti rebu libur. Nah, rebu libur lagi ya? Iya kan rebunya bisa ditulis. Iya. Artinya rebu itu saya nggak bisa masuk. Saya masih yang penting gitu loh. Seterusnya lebih baik. Ini saya dapat melatih pojokan ya. Caca ya. Saya tahu dengan sangat bahagia tentang itu. Tapi saya mohon persiapannya besok ya masuk hari Rabu, Mas Imam ya. Iya Pak. Oke, tolong dipersiapkan Selasanya Mas. Jam 3 Mas ya. Jadi Selasa nanti saya ada jam sini jam 6, jam 2 di sana, jam 3 di sini. Nanti saya beli. Jelas sini pahami nggak sih? Asal. Pak cuma nanti tugasnya mengingatkan. Betul tadi Pak. Dia betul jawab. Saya tidak betul jawab Pak. Saya tidak betul jawab. Nanti kalau belajar nggak jelas saya dimarahi. Oke, ada yang ditanyakan Pak? Ada yang perlu ditanyakan? Diinformasikan bagaimana? Atau sudah cukup? Jadi Rabu BK ya? Rabu BK ya? Iya. Ya. BK-nya Mas Mam nanti jam 2 hari Selasa. Nanti Rabunya kelasnya semua sehari ya Pak. Nanti keluar tulis. Oke, terima kasih dan mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan berkaitan dengan tadi? Organisasi perkantoran atau yang lainnya? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain? Sampai kemudiannya sudah Pak? Belum. Masih. Dandanan. Nanti pun saya kesana. Itu dulu sini. Ini selain siapa? Kuliah. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Ya, Pak. Terima kasih dan